Oke, ini baru maghrib bikin videonya. Kita mau coba nih, biasanya kalau kita kalau guru fisika atau teman-teman rekan fisika yang ngukur percepatan gravitasi biasanya pakai bandul yang sedang jatuh ya. Tapi kali ini kita akan coba menggunakan kok bandul yang sedang jatuh ya. Jadi biasanya mengukur percepatan gravitasi itu menggunakan bandul yang sedang bergerak gitu. Kalau tarikan ke bawah oleh gravitasinya cepat, biasanya bandulnya jadi lebih cepat gitu. Kalau tarikan ke bawahnya lambat, bandulnya swingingnya lebih lambat. Jadi secara tidak langsung memang gravitasi mempengaruhi kecepatan getaran bandul gitu ya, atau osilasi bandul, sehingga osilasi bandul bisa digunakan untuk mengukur percepatan gravitasi. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode yang lebih direct. Kita butuh beberapa objek. Yang pertama, satu benda yang akan ditarik oleh gravitasi ke bawah. Nah, di sini saya akan gunakan ini nih, pakai headset. Oh my god, ya udahlah ya. Soalnya nggak ada objek yang lain. Kenapa saya pilih ini? Karena bentuknya mendekati bulat, jadi mudah dideteksi oleh video. Kita butuh objek, kita butuh sesuatu yang jadi reference ukuran. Lalu kita butuh juga kita butuh software, kamera yang bisa merekam secara high speed, minimal 60 frame per detiknya, atau kalau bisa dapat 120 frame per detik itu lebih mantap. Kalau bisa dapat 240 frame per detik lebih mantap lagi gitu ya. Yang ketiga itu kita bakal butuh Microsoft Excel, dan yang keempat kita bakal butuh satu software yang puji Tuhan gratis, keren banget, gratis. Namanya Tracker. Ini orang fisika mesti punya, guru fisika mesti punya. Oke, yuk sekarang kita coba mulai setup pengukurannya. Oke, jadi teman-teman guru, teman-teman penyuka fisika. Jadi kemarin tuh cerita dikit ya. Kemarin tuh kita coba pakai kamera prosumer 120 frame per second. Lalu waktu saya analisis itu tuh ternyata hasilnya tuh setelah saya cari nggak akurat gitu ya. Nah, itu nggak tahu kenapa, bisa jadi kemungkinan si timer di kamera prosumernya tuh nggak bagus gitu. Ini bisa kejadian kenapa? Dulu saya pernah coba juga beli satu recorder yang murah banget, dan saya coba tes. Jadi untuk ngukur audio selama 30 menit itu ternyata saya bandingkan dengan kamera yang lebih mahal. Itu recorder harganya 150.000, kamera A6000 itu harganya sekitar 6 jutaan ya yang secondnya. Dan waktu saya bandingkan ternyata si timingnya tuh nggak akurat gitu. Nah, sekarang kita akan coba. Kemarin kita pakai prosumer tahun 2012 kayak 2012 lah. Sekarang kita akan coba pakai HP ini Samsung A53 ya, yang terbaru. Jadi harusnya chipsetnya udah bener nih, chipsetnya udah lebih bagus. Kita akan coba recording benda yang jatuh. Ya, sekarang kita udah di dalam, bukan studio sih, di rumah Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan coba analisis ya videonya yang udah kita rekam. Jadi ceritanya gini, video ini saya rekam 2 kali. Yang pertama tuh pakai kamera prosumer, dan yang kedua tuh pakai kamera HP istri saya yang relatif baru lah gitu ya. Nah, di situ saya nemuin bahwa kalau pakai kamera prosumer zaman dulu yang 2012 itu ternyata hasilnya tuh nggak bagus nih. Jadi ada kesalahan di hasil analisa Excel-nya. Jadi hati-hati tuh di situ ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan coba nih. Kita akan gunakan software yang pertama dulu, namanya Tracker, untuk analisa videonya. Oke, kita buka dulu. Dan ini software tuh gratis loh Bapak Ibu. Dan ini memang kelihatannya diciptakan untuk orang yang mau analisis gerak gitu ya. Bukan cuma gerak sebenarnya ya, ada yang lain juga. Nah, oke, sekarang kita import dulu videonya. Oke, saya udah pindahkan ke lokasi file yang sama. Cuman saya cek dulu videonya Bapak Ibu. Videonya tuh adalah, nah yang ini ya. Ini namanya 65907. Nah, ini kita upload gitu.
Kita tunggu aja sampai uploadnya selesai full. Ini di resolusi Full HD. Oke, sekarang kita geser slidernya ke posisi dimana si bendanya tuh baru mau dijatuhkan gitu ya. Nah, oke, ini 3, 2, 1 gitu. Baru saya mulai lepas. Tapi kita coba di sini aja. Lalu di akhirnya, endingnya itu ketika si ini dia mulai jatuh. Nah, di situ ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita back, kita play videonya ketika dia mulai jatuh. 3, 2, 1 sampai akhirnya dia di bawah. Dan ini diingat ya Bapak Ibu, ini adalah video 60 frame per second. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat kalibrasi dulu. Kita pakai calibration stick. Di sini ada petunjuknya. Shift click to mark 1, shift click to mark. Jadi saya akan shift lalu pencet klik dulu di sini ya, karena saya udah ngukur nih di sini sama di sini. Ini adalah titik kalibrasinya gitu Bapak Ibu. Jadi ceritanya jarak dari ujung sana ke ujung sini, ujung kiri ke ujung kanan jendela ini adalah 0,7 meter gitu. Oke, nah ini akan jadi kalibrasi, ini akan jadi penentu si komputer untuk ngukur jarak gitu, posisinya di mana gitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan kita bisa gunakan kita bisa gunakan si koordinat. Boleh pakai koordinat, boleh juga enggak gitu ya. Kalau misalnya koordinatnya kita letakkan di sini, ini nanti yang membedakan adalah bentuk grafik hasil akhirnya, tapi tidak akan mempengaruhi hasil. Nah sekarang kita kembalikan dulu videonya ke titik awal nih Bapak Ibu. Lalu kita pilih, kita akan track posisi si bendanya. Kita anggap ini adalah point of mass. Lalu kita klik kanan di sini, lalu kita pilih auto tracker. Nah, di sini Bapak Ibu katanya to create a new keyframe, shift control click video features of interest. Jadi bagian yang ingin diselidikinya shift control click. Saya pencet shift, lalu pencet control, lalu saya klik di bagian sini ya. Nih si ini TWS. Klik. Oke. Nah, setelah itu kita klik search. Nanti dia akan memprediksi posisi si TWS setiap saat gitu, Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Oke, di antara semua data ini mungkin nanti ada data yang tidak kita perlukan. Itu nggak apa-apa ya. Dan ini kan Android nih Bapak Ibu. Saya kasih ancang-ancang bahwa kalau di Android itu misalnya dia di setting 60 frame per second, bisa aja ada data yang hilang. Jadi 57 frame per second misalnya ya. Nah itu wajar. Oke, nih kalau udah nih Bapak Ibu, saya close bagian yang sini dan saya dapat datanya nih. Nah ini dia datanya ya. Kita pilih aja Ctrl A, lalu Ctrl C. Nah selanjutnya ngapain? Kita masuk ke Microsoft Excel nih. Di sini udah ada Excel. Saya buka Excel. Pilih workbook yang baru ya. Lalu ini ya supaya kelihatan di layar lebih jelas, saya perbesar aja sampai 150%. Lalu kita pilih Ctrl V. Nah ini Bapak Ibu kan bentuk angkanya ini masih dalam bentuk baku nih. Kita ganti aja ke yang general ya. Oke, seperti ini. Dengan jumlah desimal, kalau dilihat jumlah desimalnya samain aja semua lah gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 desimal nih. Nah ini Bapak Ibu kan yang posisi X ini kan kita nggak perlu ya. Jadi pergeseran ke kiri dan ke kanan si videonya. Nah ini pergeseran ke kiri dan ke kanan si objek ini kan kita nggak perlu. Jadi kita nggak usah analisis bagian itu, kita delete saja. Kita klik kanan lalu delete. Nah sekarang yang kita analisis adalah data waktu dan posisi vertikalnya saja. Kita pilih insert, lalu kita pilih scatter ya, lalu kita pilih. Nah ini nih Bapak Ibu. Nah di sini tuh ada data benda jatuh, tapi data awal ini kan kita nggak pakai ya, kita nggak perlu nih. Maka kita cek aja nih titiknya, mungkin di situ titiknya. Saya cek dulu di atas.
Oke, atau kita kira-kira aja lah Bapak Ibu. Ini 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Nah, ini baru turun ke 1,3. Jadi selama ini, nah sampai di titik ini mungkin ya, dia tuh sebenarnya belum bergerak gitu, masih dipegang sama saya. Nah, sekarang kita akan hapus aja bagian yang ini ya. Bagian ini kita hapus karena kita nggak perlu untuk analisis. Klik kanan lalu delete. Nah, kita analisis bagian ini aja. Nah, itu anak saya udah bangun nih. Oke, nah yang kita analisis kan ini aja nih Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat di titik akhir juga ini ada yang aneh sendiri nih. Nah, data ini aneh sendiri. Karena aneh sendiri, ya udah kita hapus saja Bapak Ibu karena dia tidak ideal ya. Oke, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan analisis grafik ini. Nih Bapak Ibu, kata kuncinya gini. Posisi itu berubah terhadap waktu, gitu ya. Nah, kalau dia tidak dipengaruhi apapun, nah, maka nanti grafiknya akan berbentuk seperti linear. Tapi kalau karena dia hanya bergantung kepada T saja. Nah, Bapak Ibu gini, untuk mengetahui fungsi grafik ini, kita bisa klik kanan di grafik, lalu kita pilih trend line. Nah, si Microsoft Excel ini bisa pilihkan kita trend line-nya mau seperti apa. Nah, saran saya pilih saja polinomial, ya, atau ya polinomial gitu, T pangkat 1, T pangkat 2, T pangkat 3, dan seterusnya. Nah, ini kan perubahannya konstan nih Bapak Ibu ya. Jadi perubahannya hanya dipengaruhi oleh waktu saja gitu. Nah, kalau tidak ada yang mempercepat, maka hanya waktu yang berperan, maka waktunya ini pangkat 1 aja gitu. Tapi kali ini kan ada gravitasi ini ya. Gravitasi berarti waktunya ini berpengaruh, posisinya akan berubah terhadap waktu, tapi dalam kekuatan yang lebih besar. Jadi bisa jadi polinomial T-nya pangkat 1, pangkat 2. Nah, saran saya pangkat 2 saja dulu coba. Kenapa? Bapak Ibu tes aja. Nah, ini nanti bakal cocok dia. Nah, jangan lupa di sini Bapak Ibu, kalau udah dipilih fungsinya polinomial, Bapak Ibu pilih juga nih display equation on chart gitu ya. Nah, ini lalu kita letakkan di sini gitu. Supaya kelihatan aja nih. Oke, kira-kira di sini ya Bapak Ibu. Oke, lalu dah selesai. Muncul nih. Trend line-nya memang nggak kelihatan sih di sini Bapak Ibu ya. Cuman tuh ada kelihatan garis yang nyambung. Nah, fungsi inilah yang nanti akan kita analisis. Nah, Bapak Ibu, nih supaya teliti ya, kita kita coba cek dulu nih grafik ini nih. Data-data tertentu yang tidak perlu kita buang saja. Misalnya ini kemungkinan masih dipegang nih bendanya, jadi kita buang saja data-data yang paling awal nih. 1, 2, 3 ya. Ini saya delete aja dulu. Kemungkinan masih tersentuh oleh tangan gitu. Oke. Nah, sekarang dari grafik ini Bapak Ibu, gini. Ini kan fungsi X ya. X itu berpengaruh terhadap T gitu. Nah, kalau kita turunkan ke fungsi X di sini, ini X-nya T-nya tuh T pangkat 2 gitu Bapak Ibu ya. T pangkat 2. Nah, kalau kita turunkan fungsi X, ini untuk yang sudah belajar matematika dan fisika ya di turunan, ini fungsinya akan berubah menjadi fungsi kecepatan gitu. Ups, by the way di sini kita nggak ngomongin X ya, ngomongin posisi vertikal, jadi kita ngomongin Y. Kalau kita turunkan fungsi Y yang T pangkat 2, dia akan berubah menjadi kecepatan yang T-nya itu pangkatnya 1 gitu. Nah, kita lihat nih, konstanta di depan Y itu adalah 5,2744 gitu. Nah, kalau kita turunkan, konstantanya ini bakalan naik 2 kali lipat. Karena kan kalau kita turunkan, pangkatnya dikalikan dengan konstantanya gitu ya. Berarti konstantanya akan berubah menjadi 2 kali ini gitu. Nah, kalau kita turunkan lagi, maka ini jadi T pangkat 0 alias 1 gitu, tidak ada T-nya, dan ini kecepatan kalau diturunkan itu jadi fungsi kecepatan, kalau diturunkan itu jadi fungsi percepatan, dan ini yang tersisa hanya konstantanya saja, konstanta yang tadi. Nah, inilah cara kita mendapatkan konstanta gravitasi secara langsung melalui analisis video, dengan catatan ya Bapak Ibu ya. Jadi videonya ini lebih baik menggunakan kamera yang terbaru, yang chipset timernya tuh udah teliti banget ya. Misalnya minimal Sony A6000 lah kayak gitu ya, yang terbaru, atau ya yang tahunnya sama lah gitu, Canon misalnya.
yang bagus-bagus kameranya. Oke, sekian aja Bapak Ibu dari saya. Bapak Ibu bisa ulangi langkah ini dengan video yang Bapak Ibu buat sendiri. Ingat jangan lupa ya, minimal tuh 60 frame per second. Oke. Oke, ini kalau ngomong-ngomong nih, ini kita bandingkan aja dengan nilai sebenarnya yaitu 9,81 ya. Jadi kalau kita lihat selisihnya itu nilai yang saya dapatkan dikurangi dengan nilai secara teoritis itu sekitar segini ya, 0,7388. Nah ini kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan nilai itu dengan nilai teoritis itu, oke, kita pakai presentasi aja ya, itu selisihnya sekitar 88% nih. Ya oke lah ya, masih di bawah 10%. Jadi kalau untuk anak SMP, SMA ya masih oke-oke aja gitu. Cuman kalau untuk anak kuliahan harus cari alat yang lebih bagus. Oke, sekian aja video kali ini. Selamat mencoba dengan video Anda sendiri. Good luck. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalau Anda suka, silahkan klik jempol ke atas. Kalau Anda tidak suka, silahkan klik jempol ke bawah. Kalau Anda ingin subscribe, Anda beramal dengan membuat hati saya senang. Kalau Anda ingin komen, silahkan ketik di kolom komentar. Dan salam Indonesia Maju.